Selamat pagi anak-anak Bapak yang baik. Pada pagi hari ini kita belajar agama Katolik kelas 3. Materi kita adalah orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Tuhan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita ambil sikap kita, melipat tangan kita, tenangkan pikiran hati kita mohon berkat Tuhan agar proses pembelajaran ini pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkaulah Allah Sang Pencipta kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah alam yang indah ini. Pada hari ini kami ingin memulai kegiatan belajar. Terangilah akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengetahui serta memahami kehendak-Mu melalui kegiatan belajar kami pada pagi hari ini. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak Bapak. Materi kita tadi Bapak sudah singgung tentang beriman, umat beriman menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan. Kita tahu atau anak-anak Bapak mungkin sering menonton di televisi, membaca surat kabar, atau menonton dari Android tentang alam semesta. Ada dua ciri alam. Satu, alam yang masih indah, alam yang tetap segar, yang memberikan udara segar kita hirup, atau dengan istilah oksigen O2, kita menghirup dan kita mengeluarkan yang namanya racun. Lalu ciri yang kedua adalah alam yang sudah rusak, sudah hancur, semuanya karena ulah manusia. Banyak pohon ditebang, digergaji, dibelah untuk dijual, mendapatkan uang bagi manusia. Ada juga pohon-pohon ditebang untuk pembangunan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Nah, ada dua ciri alam. Alam yang masih utuh, masih segar, masih indah, dan alam yang sudah rusak, alam yang sudah gundul. Ada dua ciri alam, satu alam yang sudah gundul, alam yang sudah rusak, dan alam yang indah, masih banyak pepohonan, atau alam yang masih segar. Dari dua ciri alam ini, sebenarnya Allah hanya memberikan satu ciri alam, yaitu alam yang indah. Tapi karena kepandaian manusia, dengan otak pikiran manusia, dengan hati manusia, dengan segala macam komplikasi, menghasilkan manusia itu rakus, manusia itu tamak, manusia itu ingin menguasai semua alam ciptanya untuk kebutuhan hidupnya, untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak terpandang. Apa itu? Hutan ditebang, kain dijual untuk pembangunan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Bapak, dua ciri alam ini sebenarnya Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki cuma satu, yaitu alam yang indah, alam yang segar, alam yang utuh, sebagaimana sedia kala Allah menciptakan untuk manusia. Baik anak-anak Bapak, banyak video, banyak foto, banyak berita televisi, anak-anak bisa lihat sendiri
alam yang indah, alam yang utuh, alam yang segar, dan alam yang rusak, alam yang gundul akibat ulah manusia. Bisa anak-anak Bapak nonton sendiri. Materi yang kedua adalah pembelajaran kita alam, kita kaitkan dengan kitab suci. Khususnya dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 25 melukiskan bahwa Allah menciptakan alam semesta. Demikian bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita dan menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, anak-anak Bapak yang baik, bisa kembali ke rumah membuka kitab suci, khususnya kitab Kejadian, bab 1 ayat 1 sampai 5. Cobalah anak-anak membaca, merenungkan, menghayati apa pesan dari teks Kejadian bab 1 ini. Ada juga teks Kejadian yang lain, bab 3 ayat 17 sampai 19, berbicara tentang Allah mengusir manusia dari taman. Taman apakah itu? Adalah Taman Eden. Karena kelicikan ular membujuk wanita, makanya Allah melihat perbuatan mereka tidak mencerminkan kehendak Allah, tidak menghargai ciptaan Allah. Allah mengusir mereka dari taman, keluar dari Taman Eden. Jadi anak-anak Bapak yang baik, pada pagi hari ini dua teks kitab suci, khususnya kitab Kejadian, mengisahkan tentang alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Teks yang pertama adalah Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 25 tentang kisah penciptaan. Dan teks yang kedua adalah Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19 tentang Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Jadi anak-anak Bapak, dua bagian besar pada pagi hari ini yang kita pelajari. Allah menciptakan alam dengan dua ciri, ada alam yang masih utuh, masih indah, dan juga ada alam yang sudah rusak, hutan yang sudah gundul. Bagian yang kedua adalah alam ciptaan Tuhan ini kita kaitkan dengan kitab suci. Ada dua teks kitab suci yang menegaskan, yang menggariskan, yang memberikan inspirasi kepada kita bahwa harus menjaga alam, harus memperhatikan alam. Kalau pohon ditebang, kita mencari pengganti pohon yang baru, anak pohon untuk kita tanam kembali. Karena apa? Hutan merupakan kehidupan. Alam merupakan kehidupan. Bukan untuk satu generasi, tapi generasi terus-menerus sampai anak cucu kita. Nah, anak-anak Bapak yang baik, pesan kitab suci pada pagi hari ini tentang alam adalah mari kita menjaga alam, mari kita memperhatikan alam, mari kita menghargai alam. Karena alam adalah ciptaan Tuhan. Baik anak-anak Bapak yang baik, ada tugas untuk dikerjakan di rumah dari buku paket Agama Katolik kelas 3 SMP, halaman 79, poin B dan C. Setelah dibaca, dikerjakan. Dan ingat, minggu depan akan dikumpulkan di sekolah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Tuhan kami yang sungguh baik. Kau ciptakan alam ini dengan begitu indah. Kau berikan alam yang indah ini untuk kami manusia. Bantulah kami Tuhan, agar kami mampu mensyukuri anugerah-Mu ini dengan berusaha untuk menjaga dan melestarikan alam. Bantulah kami Tuhan, agar dapat belajar dengan baik, sehingga mampu melaksanakan kehendak-Mu untuk ikut serta melihara dan melestarikan alam ciptaan-Mu.
Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Salam. Tuhan memberkati.